Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat tani semuanya. Ini adalah pupuk organik yang sudah terdekomposisi dengan sempurna. Nah, ini buktinya sudah ada gulma, tumbuh dengan sangat subur. Nah, ciri-cirinya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sudah gelap, gembur, dan sudah tidak panas lagi. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah kesalahan fatal akibat ketika kita menggunakan pupuk organik, terutama pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang belum terdekomposisi atau masih mentah, kemudian langsung kita gunakan ke tanaman. Nah, seperti itu. Oke ya, langsung saja kita ke videonya. Oke Bapak Ibu ya, jadi ini adalah kotoran sapi yang baru saja keluar dari liang produksi. Nah, seperti ini ya, ini benar-benar baru. Dan pupuk yang baru saja keluar atau kotoran hewan yang baru saja keluar ini tentunya sangat tidak dianjurkan ketika kita gunakan sebagai pupuk untuk tanaman kita. Nah, pada video kali ini saya akan membahas kesalahan fatal ketika kita menggunakan pupuk kandang yang kurang tepat. Untuk yang pertama, jadi pupuk kandang yang masih mentah seperti ini, dia masih akan melalui proses dekomposisi. Nah, pada saat proses dekomposisi, kotoran hewan maupun kompos yang belum jadi ini, dia mengeluarkan panas. Kalau pada saat mengeluarkan panas itu berada pada perakaran, maka yang terjadi adalah perakaran tidak kuat karena suhu panas yang terjadi pada perakaran. Alih-alih bisa membuat tanaman subur, justru akan membuat tanaman stres, kemudian menguning, dan akhirnya bisa layu dan mati, teman-teman. Kemudian yang kedua, jadi pupuk kompos maupun pupuk kandang yang belum terfermentasi atau terdekomposisi secara sempurna atau belum matang, kalau kita gunakan untuk pemupukan, ini masih berpotensi untuk menularkan penyakit maupun hama yang ada di pupuk kandang ya. Biasanya ada uret, kemudian ada jamur patogen. Nah, itu semua justru akan mengakibatkan serangan hama dan penyakit pada tanaman kita. Kemudian yang ketiga adalah nutrisi yang terkandung dalam pupuk kandang yang masih mentah seperti ini belum lengkap ya, sehingga kalau kita langsung gunakan untuk pemupukan ya belum bisa langsung diserap oleh tanaman. Jadi dia masih mengalami proses dekomposisi. Nah, sedangkan proses dekomposisi ini mengeluarkan panas. Ya, akhirnya ya kurang baik ya untuk pertumbuhan tanaman kita. Nah, kemudian yang keempat adalah bibit-bibit gulma yang ada di kotoran hewan yang masih mentah. Ini belum mati ya, yang akhirnya ketika nanti kita gunakan untuk pupuk, baik pupukan dasar ataupun pupuk susulan, maka yang terjadi adalah gulmanya yang justru akan semakin banyak ya, mengakibatkan ya kita jadi kewalahan dalam mengatasi gulma. Sedangkan pupuk yang sudah difermentasi ini bisa membuat bibit-bibit gulma, biji-bijian yang ada di kotoran hewan ini bisa busuk dan mati. Nah, akhirnya ya bersih seperti itu. Nah, seperti ini adalah contoh pupuk kandang yang sudah kita lakukan proses dekomposisi ya, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yang hasilnya ya seperti ini ya. Dia gembur ya, strukturnya sangat remah, kemudian warnanya sudah gelap, yang akhirnya dia ya seperti ini ya. Sangat bagus sekali, baik bisa digunakan untuk pupuk dasar, pupuk susulan ya, sebagai media tanam, campuran media tanam ya, seperti itu. Ciri-cirinya adalah dia berwarna gelap ya. Ketika sudah warnanya berubah menjadi lebih gelap, artinya ini sudah matang. Kemudian baunya ya, baunya sudah seperti tanah. Jadi ini sama sekali sudah tidak ada bau kotoran lagi, teman-teman. Kemudian teksturnya ya, strukturnya sangat remah kayak gini, sangat remah kayak gini ya, karena pupuk organik padat ini bisa menyimpan air ya, bisa menyimpannya. Awalnya kayak gini, awalnya bentuknya bulat-bulat kayak gini ya, karena ini adalah kotoran kambing seperti ini, yang kemudian kita proses, kita olah, kita fermentasi ya, atau dekomposisi, yang akhirnya berubah menjadi pupuk yang luar biasa. Nah, ini teman-teman, jadi jangan salah ketika kita menggunakan pupuk organik atau kita menggunakan kotoran hewan ya. Jangan sampai kita niatnya adalah untuk membuat tanah kita menjadi lebih subur, membuat tanaman kita menjadi subur, tetapi dengan kesalahan kita ya dalam penggunaan pupuk organik, pupuk kandang yang kurang tepat,
yang akhirnya justru akan mengakibatkan tanah kita menjadi asam, kemudian tanaman kita justru akan menjadi menguning, ya, stres, layu, yang akhirnya malah menjadi mati. Maka dari itu teman-teman, meskipun pupuk kandang itu baik, tetapi harus tahu bagaimana cara mengaplikasikannya, ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan pupuk kandang yang baik, yang benar, supaya ya kita tidak rugi dalam budidaya tanaman. Oke teman-teman, cukup sekian saja video saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat tani semuanya. Jangan lupa kita terus berinovasi, ya, terus kita memperbaiki diri. Apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita perbaiki, kemudian terus berkarya. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.